dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Khairul Huda selaku Ketua Umum Anfidiyah Kecamatan Sumber Kembol. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Trenceng, panjenenganipun Bapak Haji Romi. Yang terhormat kula aturaken sedaya para pengurus lanting NU Desa Trenceng. Ingkang terhormat dumateng sedaya para tokoh masyarakat. Menika sambutan saking panitia penyelenggara pengawasan akbar wonten ing sadalipun peringatan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dipun wa nuri qulubina maulana Muhammad Allahumma shalli alaihi khairil bariyat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjum az-zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahid nabi wa sahbi wal ali. Amma ba'd, yang kami hormati para ulama, para kiai, para asatidz wa nafsu bidzikr, beliau Bapak Kiai Haji Khairul Huda dan juga beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Bilal dan juga pengurus atau takmir daripada Masjid Baitur Rahim, Bapak Kiai Thohir Fanani dan seluruh para kiai, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semua. Kami hanya bisa berharap semoga para kiai yang hadir di malam hari ini Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati seluruh daripada pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Sumber Kembol dan juga pengurus Nahdlatul Ulama Lanting Desa Trenceng, dan juga yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bapak Haji Rofi dan segenap para pengurus daripada masjid dan panitia di malam hari ini, yang kami juga hanya bisa berharap kepada Allah semoga semua yang berjuang untuk majlis di malam hari ini, yang hadir baik kaum muslimin muslimat dan yang membantu terselenggaranya acara di malam hari ini, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala para hadirin yang di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di salah satu rumah Allah, duduk di salah satu tempat yang insya Allah tidak pernah kosong daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan di saat kita kedatangan tamu di rumah tempat tinggal kita sebagai seorang muslim dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memuliakan tamu-tamunya. Sebagaimana di saat mungkin saya datang ke desa Trenceng ini mungkin dalam keadaan haus, kemudian saya mengetok pintu rumah panjenengan, saya minta kepada panjenengan air. Kira-kira apa yang akan jenengan berikan kepada saya? Kalau kula niki namu datang dari panjenengan Bapak Ibu mengeluh haus, karena mungkin saya dari Karangrejo jalan kaki ke Trenceng misalnya, siang hari panas luar biasa, kemudian bertamu ke rumah jenengan berharap jenengan suguhi air. Saya minta kepada panjenengan, Pak, saya datang dari Karangrejo kehausan, bolehkah saya minta segelas air? Kira-kira apakah yang bakal jenengan berikan kepada saya?
maka jenengan akan berikan apa? Air, karena saya mintanya air. Kenapa saya minta air? Karena saya haus. Sehingga jenengan sebagai sahibul bait, pemilik daripada rumah, kedatangan tamu, jenengan muliakan tamunya dengan jenengan berikan apa yang tamu itu harapkan, apa yang tamu itu inginkan. Sehingga jenengan suguhi saya air, bahkan mungkin karena jenengan tahu saya haus, ditambah airnya dengan es batu lagi, dikasih warna lagi, merah, bukan warna tapi sirup maksudnya, diberikan kesan kepada saya yang haus, saya minum, sehingga haus saya ini hilang. Maka para hadirin, begitulah kita di saat kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul di sini, kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kalau panjenengan ada hajat yang beda-beda. Ada yang hajatnya kepingin melancarkan rezeki, ada yang hajatnya kepingin diberikan oleh Allah kesehatan, ada yang hajatnya kepingin disukseskan segala urusannya. Maka di saat kita bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini, sama dengan kita berharap kepada Allah, ya Rabb, saya bertamu ke rumahmu, maka suguhi saya dengan apa yang saya butuhkan, ya Allah. Maka semoga dengan kita berkumpul di salah satu rumah Allah, kita keluar daripada masjid ini nanti, semua hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Masyaallah. Insyaallah kita ketangan kamu mulia ya Bapak Imam Ahmad. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita di malam hari ini berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kejadian yang istimewa yang Allah hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu. Dan ini adalah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur hati Nabi Muhammad, untuk menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kepada Nabi sebuah hadiah yang mengejutkan hati dan menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang panjang tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Maka dari sini para hadirin bisa kita ambil hikmah bahwasanya dengan susah payahnya Nabi, setelah diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, kemudian menyampaikan dakwahnya yang dicaci maki Nabi Muhammad, dilempari batu, Nabi Muhammad disakiti, bahkan dicekik lehernya, dan tidak jarang sekali Nabi kita Muhammad setiap pagi buka pintu rumah Nabi, dapati ada kotoran manusia di depan pintu rumah Nabi, karena Nabi menyebarkan daripada agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sebuah hadiah yang sangat menghibur hatinya. Ini pertanda para hadirin bahwasanya di saat kita bisa bersabar atas adanya ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita saat ini, pasti suatu hari nanti kita akan dapati yang namanya hari yang menyenangkan, hari yang indah, yang Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sehingga para hadirin, kita yang saat ini dalam keadaan sedang tertimpa musibah, atau mungkin kita dalam keadaan sedang tertimpa masalah, jangan bersedih. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti akan datang yang namanya kemudahan. Tinggal bagaimana kita bersabar. Dan inilah dunia para hadirin. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup di dunia ini tanpa mendapati masalah sedikit pun. Semuanya pasti punya masalah. Tidak ada aja masalah. Masalah
yang terjadi sebelum nikah dengan masalah yang terjadi setelah nikah, nanti mulai diberikan oleh Allah keturunan, ada masalah lagi terus masalah itu, dan inilah dunia. Sehingga tidak ada satupun di antara manusia yang mereka bisa hidup di dunia tanpa masalah. Sehingga jangan ada satupun di antara panjenengan yang hadir di majelis di malam hari ini yang jenengan berharap untuk bisa mengarungi kehidupan dunia ini tanpa masalah. Mustahil, itu tidak akan terjadi. Seandainya kok ada manusia yang hidup di dunia ini tidak Allah berikan masalah para hadirin, yang pantas mendapatkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun daripada makhluk Allah, daripada manusia yang bisa mengalahkan daripada cara dan banyaknya ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya pun juga sempurna. Salat tahajud yang bagi kita umatnya ini adalah sunnah, bagi Nabi wajib. Sehingga Nabi tidak pernah meninggalkan daripada salat malam. Itu Nabi kita Muhammad SAW yang diceritakan bahwasanya kalau Nabi salat malam itu sampai kakinya bengkak. Kemudian diingatkan oleh istrinya, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai suamiku, kenapa kau lakukan ini? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakur? Apakah salah wahai Aisyah jika aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu Nabi kita Muhammad. Ibadahnya luar biasa, hatinya hanya untuk Allah. Tidak ada sedikit pun daripada hati Nabi kita Muhammad yang condong kepada dunia. Bahkan Nabi Muhammad itu seandainya pun minta dunia kepada Allah, pasti Allah berikan para hadirin. Sebagaimana dikatakan oleh sahibul Burdah, Al-Imam Al-Busiri, dalam qasidah Burdahnya yang kita kenal dengan awalan maulaya salli wa sallim daiman abada, itu dikatakan di antara bait-bait Burdahnya, wa akkadat suhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'ala al-isam. Semakin warawadul jibalu summu min dhahabin, ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditawarkan oleh malaikat agar Nabi minta kepada Allah, ya Nabi ya Muhammad, mintalah kepada Allah agar Allah ini rubah bukit-bukit ini menjadi gunung emas untukmu wahai Muhammad. Tapi Nabi tidak mau. Nabi menolak para hadirin. Coba kalau pulau panjenengan yang tawari, kira-kira burun apa bukan kira-kira? Malaikat tiba-tiba datang lagi jalu nggih nawari panjenengan. Pak, iki jenengan burun boten lek gunung napa niki mriki gunung napa niki? Pasir. Gunung pasir niki kula rubah dados emas kagem panjenengan. Wis ora usah mikir nggih. Ora usah istighfar langsung nggih purun kula kan nggih. Nabi Muhammad tidak mau, menolak. Wa akada zuhdahu fi hadaratuhu. Semakin kondisinya darurat, semakin zuhud Nabi Muhammad. Semakin kondisinya darurat, semakin tidak cinta Nabi Muhammad kepada dunia. Kalau kita akan kondisi kita semakin darurat, semakin kita tidak mikir halal haram, kan ada be. Wis pokoknya enten duwite. Urusan halal haram akeh dhisik. Nabi Muhammad semakin darurat, semakin lapar perutnya, semakin Nabi Muhammad tidak cinta kepada dunia. Kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adam. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu butuh kepada dunia, sedangkan dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini yang ada karena Nabi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka niscaya dunia seisinya ini tidak akan aku ciptakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita ada di sini, masjid ini bisa berdiri dengan tegaknya, indahnya, semuanya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Nah, sehingga para hadirin tidak ada satupun di antara manusia yang hidup di dunia tanpa masalah. Nabi kita Muhammad hidup di dunia penuh dengan masalah, dan itulah yang harus dirasakan oleh seorang mukmin. Oleh karenanya hendaknya kita itu di saat tertimpa masalah, kita berpikir, apa mungkin saya saat ini yang kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang Allah ingin mengetes daripada hati seorang mukmin itu benar-benar beriman kepada Allah atau tidak.
Karena terkadang mungkin di saat kita lancar rezeki, tubuh kita sehat, mungkin kita merasa kita mudah beribadah kepada Allah, hati kita kuat, tapi di saat kita tertimpa masalah justru malah ada orang itu yang malah menjauh daripada Allah. Selama hidupnya, di saat Allah berikan kemudahan, kelancaran daripada segalanya, dia ingat Allah. Tapi di saat Allah berikan masalah sedikit, dia langsung sumpah dan malah bermaksiat kepada Allah. Datang ke tempat-tempat maksiat, minum minuman keras, atau bahkan naudzubillah sampai pakai narkoba dan lain-lainnya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di saat adanya musibah atau masalah itu terkadang Allah tidak mengetes kita. Bahkan orang-orang soleh itu, para hadirin, biasanya diuji dengan adanya masalah, dengan adanya musibah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada sekelompok kaum, maka Allah uji mereka. Yang namanya diuji itu ya dengan sesuatu yang sulit. Tapi semua daripada apa yang Allah berikan dari ujian-ujian kepada manusia ini, semuanya sudah Allah siapkan solusinya. Tinggal kita mau minta apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini yang mungkin sedang dalam masalah, jangan gelisah, jangan sedih. Pasti akan datang masa di mana kita jika mau meminta kepada Allah solusi, pasti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Sehingga kata Imam Syafi'i, imam madhab kita, dalam syairnya, beliau punya kumpulan syair yang dikumpulkan jadi satu buku yang dinamakan dengan Diwan Syafi'i, kumpulan syair Imam Syafi'i, yang diantaranya beliau katakan dalam syair yang panjang, la tajza' lihadisatil layali fama lihawaddisid dunya baqar. Jangan pernah gelisah, jangan pernah takut dengan apa yang terjadi di dunia, karena sungguhnya musibah yang terjadi di dunia ini tidak kekal. Musibah yang kekal itu nanti, jika kita diberikan musibah oleh Allah di saat kita sudah mulai memasuki alam barzakh, di saat kita sudah mulai memasuki alam akhirat, kalau kita masih diberikan musibah, itulah musibah yang kekal. Baru masuk kubur, kok ternyata yang kita dapati adalah kesulitan, yang kita dapati adalah siksaan, maka itulah pertanda musibah yang besar, yang terus akan bertambah sampai yang ujungnya kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam hadisnya, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah tempat singgah pertama daripada alam akhirat. Jadi kalau kita kepengen tahu kapan dimulainya kita atau manusia ini berpindah ke alam akhirat, ya ketika kita masuk di kubur. Itu pertama kali daripada alam akhirat. Nabi katakan, faman naja minhu, siapa yang selamat di alam barzakhnya atau di alam kuburnya, fama ba'dahu aisar, yang setelahnya lebih ringan. Yang setelahnya lebih ringan daripada alam kubur. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, yang setelahnya akan lebih sulit daripada alam kubur. Di kubur dihimpit sehingga kita merasa sempit, kemudian gelap gulita, bahkan naudzubillah sampai kita dapatkan siksa kubur. Setelahnya kubur, di padang mahsyar kita akan lebih sulit. Di yaumul mizan kita akan lebih sulit. Di yaumul hisab kita akan lebih sulit. Dan bahkan nanti di siratal mustaqim yang mungkin dikatakan oleh para ulama, ada golongan manusia yang baru melangkahkan kaki di siratal mustaqim hendak menyeberang menuju surga, sudah terpeleset dan masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah subhanallahi. Wala husnun yadumu wala sururun, kata Imam Syafi'i. Tidak ada kesedihan yang selamanya itu ada. Dan ini nyata. Ini perlunya kita ini banyak bersyukur orang-orang ini. Karena ada nikmat-nikmat yang terkadang tidak pernah kita syukuri sama sekali. Di antaranya nikmatnya kita punya Tuhan Allah yang Rahim, punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sangat sayang dengan hamba-hambanya. Apa buktinya? Di antara sayangnya Allah kepada hambanya niki para hadirin, Allah sembunyikan dari kita kapan kita mati. You know what? Ada di antara para jamaah yang hadir ini tahu matinya? Ada yang tahu matinya? Tidak ada. Satu pun di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita mati. Itu rahmat daripada Allah. Coba seandainya
seandainya Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini tidak merahasiakan jadwal kematian kita, sehingga Allah mungkin kirim malaikat yang mungkin akan memberitahu kita bahwasanya fulan, ya fulan, kamu akan meninggal 1 minggu lagi, kamu akan meninggal 1 bulan lagi, kamu akan meninggal 1 tahun lagi. Kira-kira gimana? Apa yang akan terjadi dengan kita? Niscaya tidak akan satu pun di antara kita yang bisa tertawa dengan terbahak-bahak. You know what? Niscaya mungkin di antara kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan yang kita makan. Ini nikmat daripada Allah sembunyikan kematian. Tapi Allah juga berharap dengan disembunyikan kematian ini, ayo menjadi orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad. Siapa yang cerdas? Mereka yang mempersiapkan bekal untuk dibawa mati. Dengan apa? Banyak melakukan ibadah, jalankan kewajiban, sedekah, infak. Perhatikan ini masjid, perhatikan daripada madrasah-madrasah yang ada di kampung Panjenengan ini, di desa Panjenengan ini. Karena hakikat daripada harta kita itu adalah yang kita keluarkan untuk sedekah dan infak para hadirin. Oke. Kalau jenengan kepengen tahu harta kita ini yang mana sih harta kita yang sesungguhnya, yang jenengan keluarkan adalah sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Karena yang kita simpan, yang kita tabung di rekening, jenengan simpan rapi-rapi di lemari besi di rumah, dibelikan lemari besar, kemudian dikasih password lemarinya. Okay. Setelah itu ditutup lagi di lemari kayu, dikunci, digembok. Pintu kamarnya kalau sedang mau hadir pengajian ini dengan kunci. Okay. Pintu rumah dikunci, pagar digembok. Kadang masih nyewa satpam lagi. Okay. Aku tak budal pengajian, awakmu jaga omahku ya. Itu harta yang kita jaga, harta yang kita simpan rapi-rapi itu tidak akan kita bawa mati, dan itu bukan harta kita. Coba sekarang saya tanya, kalau seandainya kita mati para hadirin, duit yang di rekening, sertifikat daripada tanah rumah yang kita miliki, kemudian uang yang kita simpan di rumah akan jadi milik siapa? Milik ahli waris. Bukan milik kita. Yang terkadang uang yang kita pegangkan, saya sudah punya tabungan banyak, kemudian kita merasa aman. Terkadang itulah penyebab kerusakan daripada anak-anak kita nantinya. Betapa banyak saudara kakak beradik yang bermusuhan karena rebutan waris. Kenapa? Yang kita bawa apa? Yang kita bawa yang pernah kita sedekahkan. Yang kita bawa ini yang pernah kita buat untuk mengadakan acara-acara semacam ini. Sehingga siapapun yang membantu daripada terselenggaranya acara di malam hari ini dengan hartanya, tenaganya, doanya, pikirannya, pasti nanti jenengan akan lihat hasilnya. Di akhirat jenengan akan dapat daripada senyuman Nabi Muhammad dan syafaatnya, dan di dunia Allah akan ganti dengan rezeki yang begitu banyak. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad, tidak akan berkurang harta seorang itu dengan sedekah. Nabi yang katakan, dan mustahil Nabi kita Muhammad berbohong. Tinggal bagaimana ini kita meyakini daripada apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sering sedekah tapi kok orang balik-balik begitu. Kadang harus sedekah, katanya Allah kan sedekah itu aja diganti minimal 10. Ini saya sedekah hari ini 10.000, ini berarti nanti harusnya baliknya 100.000. Wes ngatur dhisik. Imam Haddad mengatakan dalam kitabnya Nasihat Diniyah, kalau kita beribadah kepada Allah itu, setelah ibadah kita minta Allah, pasrah sama Allah. Ini yang jadi penyakit. Yang jadi penyakit kita ini terkadang kenapa kita dapat amalan dari guru yang kata guru itu mujarab, tapi kalau kita amalkan tidak mujarab. Jadi kata kiainya, oh ini amalan mujarab, tapi giliran kita amalkan ya rata-rata kok. Oke. Tidak kabul kan? Kabul. Kenapa seperti itu? Karena kita mengamalkannya bukan lillahi ta'ala. Kita mengamalkannya karena ngejar dunia. Dan sekarang coba ada orang sholat duha, ditanya, kenapa kok kamu istiqomah sholat duha dan sugih? Nah ini sudah menyimpang sebenarnya. Menyimpang, makanya
kategori manusia dalam beribadah kepada Allah itu adalah yang paling terbaik setelah ibadah ya tabi Allah. Dia serahkan sudah kepada Allah. Mau Allah kasih sekarang, mau Allah kasih besok, mau kapanpun terserah, yang penting saya ngamalkan lillahi ta'ala. Itu arti daripada niat salat kita, usolli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Makanya kata Imam Haddad, kalau kita beramal, kalau kepingin cepat kita dapatkan hasil daripada amal dan buah daripada apa yang kita telah tanam dari amal ibadah ini, kata Imam Haddad, i'tamid, setelah ibadah serahkan semuanya kepada Allah. Jangan niat ibadahnya itu karena punya hajat. Nah, jadi penyakit, terus kepepet wayang nyaur utang baru sholawatan. Banter sholawatan ini. Giliran Allah kasih rezeki lancar, lupa dengan sholawatnya. Amalan yang semacam ini yang jadikan terkadang apa yang kita hajatkan tidak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 2 para hadirin, kalau jenengan itu mau mengamalkan apapun, jenengan tahu hasilnya dan jenengan tahu daripada fadilah amaliyah tersebut, kalau kepingin dikabulkan sama Allah, yang pertama apa? Yakin. Yang pertama ya, yakin. Yang kedua istiqomah. Jangan kalau pas ada masalah toh kembali kepada Allah. Ini penyakitnya manusia. Pas sehat tidak pernah ingat Allah. Giliran niki hidup mampet, perasa di lidah hilang, langsung istighfar astagfirullahaladzim. Nah, ini menunjukkan kalau kita ini ingat Allah kalau pas lagi susah saja. Sehingga benar yang dikatakan Muhammad, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Nunggu apa kamu? Nunggu apa kamu untuk menjalankan salat? Nunggu apa kamu untuk beramal ibadah, beramal saleh? Nunggu sampai kamu sakit kemudian kamu menyesal, kenapa dulu kok saya tidak beramal, sekarang susah saya mau beramal? Yang kaya, kenapa kamu tidak segera bersedekah? Nunggu kamu miskin baru kamu akan menyesal daripada apa yang kamu punya dulu, kenapa tidak disedekahkan? Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau mengamalkan apapun para hadirin, yang pertama yakin. Yakin ini syarat. Karena kita minta sama Allah. Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku pasti akan kabulkan. Pasti kata Allah. Allah tak mungkin berbohong. Cuman yang jadikan kenapa terkadang doa-doa kita tidak dikabulkan sama Allah, itu terkadang doa ini tidak sampai kepada Allah. Makanya kita bersyukur menjadi kaum muslimin yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga kita diajarkan ada beberapa cara untuk agar doa kita ini cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan berdoa di masjid, berdoa di majelis ilmu, berdoa di kumpulan kaum muslimin yang banyak, kemudian berdoa ketika kita berziarah kepada orang-orang soleh, ziarah wali songo dengan tawasul kepada mereka. Doa kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yakin. Kalau kita minta sama Allah ya harus yakin. Kemudian daripada keyakinan inilah yang terkadang membedakan kenapa ada orang yang ketika punya hajat seperti para wali-wali itu cukup baca satu Fatihah langsung Allah kabulkan. Sedangkan kita terkadang 1000 Fatihah kita baca tidak kabul-kabul. Karena keyakinan hati berarti. Makanya yakin itu penting. Dulu ada satu kisah yang mungkin pernah kita kisahkan di para jamaah. Ada satu santri yang polos datang ke kiainya, kiai saya minta amalan. Amalan apa tadi? Amalan supaya saya bisa berjalan di atas air. Santri polos ini. Kudunya santri itu datang ke kiainya minta ngaji kitab, minta apa itu istilahnya ilmu tambahan ilmu. Ini santri datang ke kiainya minta amalan agar bisa berjalan di atas air. Akhirnya si kiai ini gergetan. Ya Allah, duit santri kok model ini. Akhirnya tambah dites nih sama kiai ini. Tambah dikerjai sama kiai. Oh ada, kamu mau jalan di atas air? Kiai saya mau. Mulai besok baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali.
sampai 41 hari. Mulai besok baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali sampai 41 hari. Nanti kalau sudah di hari ke-41 selesai 1000 kali kamu baca, kamu datang ke air, entah itu sungai, danau, laut, pokoknya datang ke air. Sebelum kau pijakkan kakimu di atas air, bacalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kamu akan bisa berjalan di atas air. Ini amalan kiainya ngarang. Kiainya ngarang, tapi karena santrinya polos dan yakin sama kiainya, pulang ke rumah diamalkan. Tiap hari dibaca 1000 kali sampai 41 hari. Begitu selesai 41 hari dia datang ke rumah kiai-kiai. Hari ini hari ke-41 saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya sudah, kalau gitu pergilah ke sungai. Ingat pesan saya, sebelum kau langkahkan kakiku di atas air, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pergi santrinya dengan PD-nya. Si kiai penasaran kepingin melihat santrinya yang belum. Diikuti sama kiainya dari belakang. Kapakmu kapan? Ikuti. Begitu si santri sampai di pinggir sungai, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia langkahkan kakinya di atas air yang ada di sungai, ternyata tidak tenggelam. Perhatikan, kiai ini duduk, santriku kok lebih hebat Pak Boy. Akhirnya karena si kiai tidak mau kalah sama santrinya, pulang si kiai ke rumah, ambil tasbih tiap hari dibaca sama kiainya 1000 kali. Ini ngasih amalan santri, tapi kiainya tidak pernah ngamalkan ini. Begitu melihat santrinya berhasil, si kiai kepengen juga. Wah, ini amalan ngarang tapi kok ternyata mujarab. Kita sama kiainya tiap hari 41 hari baca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ke-41 santrinya kiainya pergi ke sungai, Bismillahirrahmanirrahim, jebur kiainya. Ya, padahal kiai yang ngasih amalan. Apa bedanya? Bedanya keyakinan hati, berhati. Bedanya keyakinan hati, dan kejadian ini sering terjadi di masa dahulu. Di zaman sahabat ada seorang Yahudi datang ke sahabat Nabi. Wahai sahabatnya Muhammad, dikatakan dalam agama Islam kalau ada yang minum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan selamatkan dia. Sekarang aku tantang kamu, ini ada segelas air sudah aku isi racun. Sudah aku isi racun. Minumlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu selamat, aku akan masuk Islam. Kata si Yahudi ini, kalau kamu selamat, aku akan masuk Islam. Dengan keyakinan hati yang kuat ini sahabat. Khairul quruni qarni, kata Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya zamanlah zamanku, yaitu zaman Nabi dengan para sahabatnya yang imannya kepada Allah begitu luar biasa. Dengan percaya dirinya, diambil gelas yang berisi racun itu diminum dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditunggu. Beberapa saat kok tidak ada reaksi, akhirnya si Yahudi itu pun mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuma kalau ini diamalkan kalian kalau panjenengan ramu cara belas, sehingga tidak usah ikut-ikut. Jangan habis pengajian ini nanti jenengan pulang cari baiko, jangan. Katanya kan kalau Bismillah bakal selamat, beda keyakinannya. Beda keyakinannya. Ini yang pertama. Yang kedua istiqomah. Kalau saya dua hal ini kita kerjakan di saat kita mengamalkan apapun daripada amal yang diajarkan guru-guru kita ataupun Nabi Muhammad, pasti kita akan dapatkan hasilnya walaupun. Maka jangan pernah wala husnun yadum wala sururun, jangan pernah merasa putus asa, tidak ada kesedihan yang panjang. Dan juga sebaliknya tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus. Sehingga di saat-saat mungkin saat ini kita sedang bahagia, Allah sedang melancarkan rezeki, jangan sombong. Ingat kekayaan itu tidak akan selamanya. Bisa jadi kekayaan yang mungkin kita bangga-banggakan ternyata justru akan menjerumuskan kita nanti ke nerakanya Allah, na'udzubillah. Atau bisa jadi kekayaan yang saat ini kita bangga-banggakan, harta, pekerjaan yang mungkin kita merasa, semua orang kesusahan, saya aman, saya tidak takut. BPKM apa itu BPKM? Tidak takut saya, duit pakai. Sombong, bisa jadi Allah SWT akan hancurkan dia dengan kesombongannya. Kemudian wala bu'sun yadumu wala rafahu, dan tidak ada kesengsaraan itu yang terus diberikan oleh Allah kepada hambanya. Tidak ada orang itu yang nakal, sudah ada. Sama, tidak ada juga orang yang selalu beruntung, terus tidak ada. Semuanya sebagaimana diibaratkan oleh orang-orang di sekitar kita, hidup ini seperti roda berputar. Kadang
kita lagi bahagia di atas, karena kita di bawah diinjak. Nah, sehingga jangan pernah putus asa dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan, karena hakikatnya memang dunia ini sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Sehingga guru kami beliau Habib Hasan bin Ahmad Baharun selalu mengatakan, siapa yang capek di dunia pasti dia akan istirahat nanti di akhirat. Siapa yang capek di dunia, capek dengan apa? Capek dengan ibadah, capek disakiti, capek terus dalam keadaan bersabar ketika dapat masalah, maka orang-orang yang semacam ini pasti nanti akan bahagia di dunia. Tapi sebaliknya, siapa yang istirahat di dunia nanti dia akan capek di akhirat. Sholat malas, ibadah malas, ada rezeki banyak, foya-foya, istirahat enak-enakan di dunia ini, nanti pasti akan capek di akhirat. Masalah. Kemudian terkait dengan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan waktu yang singkat, yang sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, dari berangkatnya Nabi sampai Nabi kembali ke rumahnya, tempat duduk Nabi atau tempat berbaringnya Nabi itu masih dalam keadaan hangat. Dan ini masih ada istilah di antara para ulama. Ada yang mengatakan Nabi itu berangkat dari Masjidil Haram langsung, ada yang mengatakan Nabi diberangkatkan dari rumahnya, ada yang mengatakan dari rumahnya. Dikatakan hangatnya daripada tempat istirahat Nabi di rumah itu, ketika Nabi kembali di perjalanan Isra Mi'raj masih ada. Hangatnya itu masih ada. Artinya waktunya sangat singkat sekali. Tapi dengan perjalanan yang singkat itu, Nabi dapati banyak daripada apa yang Nabi lihat, dan Nabi juga mampir ke banyak tempat orang hadirin. Sehingga Isra Mi'raj itu disebut dengan mukjizat. Karena apa? Kalau dimasukkan ke akal kita, akal manusia, perjalanan itu tidak cukup waktu sehari 2 hari, bahkan berbulan-bulan pun tidak akan cukup di zamannya Nabi. Tapi namanya mukjizat, ya tentunya mukjizat itu yang tidak bisa disaring atau tidak bisa dimasukkan ke akal, itu namanya mukjizat. Nah, kemudian di antara yang Nabi dapati para hadirin dan ini yang kita sampaikan selalu di majelis-majelis Isra, peringatan Isra dan Mi'raj, adalah satu kisah yang mungkin akan menggugah hati dan menyadarkan kita akan sebuah pentingnya daripada perintah Allah ini. Di saat Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, Nabi bertemu dengan sekelompok kaum para hadirin. Rudiqat ru'usuhum, yang kata Nabi, kepala mereka itu dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi berjumpa dengan sekelompok kaum yang disiksa dengan dipecah kepalanya, dihancurkan kepalanya oleh malaikat. Kemudian begitu kepala itu hancur, dikembalikan lagi seperti semula, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi sampai hancur, terus seperti itu. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata, mereka adalah orang-orang tadafaqal, mereka adalah orang-orang yang berat melakukan sholat 5 waktu, wahai Muhammad. Orang-orang yang berat melakukan sholat 5 waktu. Kata malaikat Jibril, berat melakukan sholat 5 waktu. Artinya masih melakukan, tapi berat. Tidak istiqomah. Sulit bagi dia adalah berat sholat 5 waktu itu berat. Itu disiksa dengan dihancurkan kepalanya berkali-kali. Setiap dihancurkan, dikembalikan lagi oleh Allah seperti semula, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, hancurkan lagi. Bagi orang-orang yang mereka meremehkan sholat, orang-orang yang mereka merasa berat dengan sholatnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meninggalkan sholat orang ini? Nah, kita mengajak kepada semuanya. Dan ini perintah para hadirin, ini kewajiban. Kalau kita kepingin hidup di dunia masih dalam tanggungan Allah, maka sholatlah 5 waktu. Kalau kita kepingin hidup di dunia ini, semua masalah panjenengan akan diberikan solusi. Allah akan paling kepada panjenengan rezeki terus, nikmat terus yang tiada hentinya. Kuncinya jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ini para hadirin yang menjadi penyambung antara kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Summiya salatan bi annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Dinamakan salat karena diambil dari kata-kata silatun yang artinya penghubung antara hamba dengan Tuhan. Allah tidak butuh dengan
sholat kalau panjenengan. Seandainya satu Tulung Agung tidak ada yang sholat, satu bumi tidak ada yang sholat, tetap Allah Maha Mulia. Allah tidak butuh dengan sholat kita, para hadirin. Kita yang butuh dengan sholat ini. Sehingga nanti yang paling pertama ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di yaumul hisab adalah salatnya. Bukan harta kita, bukan pakaian kita, bukan jabatan kita. Yang Allah tanyakan pertama kali bagaimana salat. Nah, sekarang kita pikirkan para hadirin. Mau jawab apa kita seandainya Allah tanya kepada kita, kenapa kamu salat? Kadang semangat, kadang tidak. Kenapa kamu biarkan itu keluargamu tidak sholat? Sehingga selalu saya sampaikan, jangan sampai ada satupun orang yang tinggal seatap dengan kita yang dia tinggalkan sholat. Kalau sudah ada satu orang saja yang tinggal serumah dengan kita, dia tidak sholat, tidak akan ada kebahagiaan di rumah itu, tidak akan ada ketenangan di rumah itu. Pasti, karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah keburukan dan kemungkaran. Yang meninggalkan salat pasti isinya keburukan semua. Maka ini pentingnya kita mengajari bagi yang para suami. Mungkin Anda saat ini sudah istiqomah salat waktu, tapi jangan remehkan. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Artinya perintah ini yang Allah perintahkan untuk kita jaga bukan hanya diri kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, pembantu rumah tangga kita, pegawai kita, perlu kita perhatikan. Dan benar yang dikatakan oleh Musa, di saat Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Islam ini, umatnya Nabi ini untuk salat 50 waktu. Jadi awal sejarah salat 5 waktu ini dulunya perintah Allah itu 50 waktu ini. Dan itu Allah perintahkan di saat Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi turun dan Nabi menyanggupi itu. Ketemu dengan Nabi Musa. Kemudian ditanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu dan umatmu?" Nabi katakan 50 waktu. Salat 50 waktu wahai Musa. Kata Nabi Musa, "Kembalilah wahai Muhammad. Umatmu tidak akan mampu." Turun lagi, disuruh kembali lagi. Turun lagi sampai tawar-menawar. Sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Dari 50 waktu jadi 5 waktu. Turun Nabi Muhammad berjumpa kembali dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Sekarang berapa waktu wahai Muhammad?" 5 wahai Musa. Kemudian Musa katakan, "Kembalilah wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu." Sudah 5, suruh kembali lagi sama Nabi Musa. Nabi Muhammad malu. Nabi Muhammad tidak mau. Malu, sudah dikontek 45 ini sama Allah. Masih suruh kembali lagi, malu lagi kita Muhammad. Ini bukan 50 rakaat tuh Bapak Ibu, 50 waktu. Kalau panjenengan ini gak ada waktu sehari berapa jam? 24 jam. Kalau kita punya waktu wajiban sholat 60 waktu, berarti tidak sampai setiap setengah jam kita harus sholat. Kira-kira gimana tidur kalau panjenengan gaya? Yang katanya tidur sehat 8 jam, gak ada tidur 8 jam kalau sudah 50 waktu itu. Per setengah jam tidak sampai per setengah jam kita harus sholat. Ternyata benar kata Nabi Musa. Dan kita saksikan saat ini banyak orang yang mengaku muslim tapi mereka tidak menjalankan sholat 5 waktu. Maka ini hati-hati orang hati. Dan kalau kita bahas terkait dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang meninggalkan sholat, itu sangat banyak. Di antaranya pernah satu hari Nabi Musa kedatangan seorang wanita. Nabi Musa alaihissalam kedatangan seorang wanita. Yang perempuan ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, ya Nabi Allah Musa, bimbing aku untuk bertobat kepada Allah." Kemudian Nabi Musa berkata, "Apa yang kamu telah perbuat sehingga kamu sampai meminta untuk membimbingmu bertobat kepada Allah?" Wanita ini pun berkata, "Aku wahai Musa pernah berzina." Kata perempuan yang menghadap kepada Musa ini, "Aku pernah berzina wahai Musa. Kemudian aku hamil dari perzinahan itu. Dan ketika anakku lahir wahai Musa, aku bunuh dia." Zina, hamil, anaknya lahir dibunuh. Minta dibimbing tobat kepada Nabi Musa. Kemudian Musa ketika mendengar daripada apa yang telah dia lakukan, Nabi Musa katakan, "Ukhruji ya fajira."
Pergi kamu. Menjauhlah dari diriku. Kenapa? Nabi Musa takut. Takut kalau Allah murka kepada perempuan ini, kemudian Allah turunkan musibah, maka Nabi Musa pun juga akan kena musibahnya. Sehingga ini dikatakan dengan al-bala ya'um, musibah itu akan merata. Makanya jangan kita tuh merasa aman. Wis pokoknya aku sholat, urusan istriku tak sholat biar, yang penting aku sholat. Wis pokoknya aku sholat, urusan tetanggaku semuanya ada yang sholat, wis tidak apa-apa. Yang penting saya sholat. Kalau tidak bisa orang ini, kalau sampai Allah murka kepada tetangga-tetangga kita ini yang tidak sholat, kemudian Allah turunkan musibah, kita yang sholat pun juga kena musibahnya. Nah, seandainya kau ada di desa tempat tinggal kita, semua orang tidak sholat, kemudian kita yang sholat, kita diam saja. Kita tidak mau mengingatkan, kita tidak mau mengajari, kemudian Allah murka sama orang-orang yang tinggal di sekitar kita yang tidak sholat, itu Allah turunkan bala. Balanya apa misalnya? Berupa gempa misalnya. Apakah iya semua rumah yang tidak sholat gempa kemudian rumah kita sendiri tidak goyang gitu? Allah turunkan musibah banjir bandang. Apakah iya rumah mereka yang tidak sholat banjir sampai setinggi atap rumah, kemudian rumah kita aman, tidak kemasukan air gitu? Tetap kena. Sehingga kalau kita katakan ini banyak tempat-tempat itu di kota-kota tercinta yang ada di Indonesia ini, banyaknya musibah-musibah yang datang. Kalau kita bilang apakah di tempat-tempat yang ada musibah besar-besaran sana, apakah tidak ada orang soleh? Banyak orang soleh. Cuma karena yang bermaksiat lebih banyak daripada yang soleh, ketika Allah murka, Allah turunkan musibah, yang soleh pun juga tidak kena. Nabi Musa takut kalau perempuan ini justru menjadi pemancing daripada datangnya musibah dari Allah, diusir sama Nabi Musa. Begitu diusir, datang malaikat Jibril. Ja'an Namus adalah malaikat Jibril kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, Allah mengucapkan salam kepadamu, dan Allah bertanya, lima radata ta'ibah, kenapa kau usir orang yang mau bertobat, wahai Musa? Bukankah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang berzina, kemudian dia hamil dan ketika anaknya lahir dibunuh? Bukankah ada dosa yang lebih besar daripada itu, wahai Musa? Nabi Musa bertanya, ya Jibril, dosa apa yang lebih besar daripada itu? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, man taraka sholata 'amidan muta'ammidan. Yang lebih besar dosanya daripada perempuan yang berzina, kemudian hamil daripada hasil zinanya dan anaknya dibunuh, adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka Nabi Muhammad katakan, la tatrukanna shalah, jangan kau tinggalkan sholat. Man tarakaha faqad bari'a min dhimmatillah, siapa yang meninggalkan salat maka dia telah terbebas daripada tanggungan Allah. Kita susah, kita sakit, Allah tidak peduli. Kita butuh rezeki, Allah tidak peduli. Kita kena musibah, Allah tidak peduli. Oleh karena hati-hati para hadirin, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan salat. Ayo yang semangat, diajak keluarga untuk salat, ingatkan, dan jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Hari ini diingatkan, apalagi yang punya anak masih kecil-kecil belum balik, waktunya panjenengan untuk membimbing mereka terbiasa sholat. Kenapa? Karena membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik kepada anak yang masih di bawah umur itu lebih mudah di saat daripada saat mereka sudah balik. Ibarat kita itu kalau mau mengukir atau mau bikin hiasan dengan bambu, kita pilih bambu yang masih muda supaya bisa ditekuk-tekuk. Karena bambunya masih muda, ya seperti kursi dari rotan, itu kan bambu dari bambu yang muda-muda, itu bisa ditekuk, tidak patah. Tapi kalau sudah bambunya tua, maka ditekuk sekali pasti patah. Artinya apa? Artinya kalau kita membimbing anak kita sedari kecil, itu lebih mudah daripada kita nanti di saat anak sudah balik baru kita ingatkan sholat. Makanya kata Nabi Muhammad, alimu auladakum as-shalah, ajarkan anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kalau ibarat anak sekolah di Indonesia ini umur 7 tahun kelas berapa? Kelas 1 SD. Kalau dikatakan wajib, apa belum mereka sholat? Belum wajib. Tapi Nabi perintahkan, karena wajibnya sholat itu di saat umurnya sudah balik. Puasa juga seperti itu. Makanya orang-orang dulu itu mendidik anak-anaknya untuk puasa, dilatih, sehingga kita yang tinggal di Indonesia ini kita mengenal dengan istilah puasa beduk. Kenapa? Kalau jenengan
cari di kitab fikih, tidak bakal ngomong dengan hukum puasa beduk. Tidak bakal, namun yang namanya puasa itu mulai dari subuh sampai maghrib itu namanya puasa. Lalu ada puasa beduk, itu cara mendidik kita, karena puasa beduk itu untuk anak-anak yang belum balik. Kita yang sudah balik, kalau mau puasa, mau tobat, ya jangan latihan sipip kalau tak puasa beduk. Itu udah tidak pas. Kenapa? Karena kita sudah wajib puasa penuh. Jadi dididik mulai sekarang pada saat ini. Semoga Allah jadikan anak keturunan kita sampai hari kiamat semuanya ahli sholat, insyaallah. Pokok yakin kalau jenengan istiqomah menjalankan sholat lima waktunya, tidak malas-malasan sholat lima waktu, dan jenengan didik semua yang di keluarga ini yang seatap dengan kita semuanya ahli sholat, pasti jenengan akan melihat perubahan yang begitu luar biasa. Ya, semoga kita semuanya dijadikan ahli sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, para hadirin, ada sedikit pengumuman terkait jadwal kita. Alhamdulillah selama bulan Rajab ini kita kelilingan, termasuk di malam hari ini. Terima kasih karena saya sangat berharap semua yang hadir di majelis ini diberikan syifa oleh Allah. Syifa artinya kesembuhan, sembuh zahiran wa batinan. Karena di awal daripada bermulanya majelis syifa ini, banyak orang-orang yang datang ke majelis kami saat itu yang mengeluhkan penyakit. Bahkan ada satu bapak yang membawa putranya dalam keadaan lumpuh, dibawa ikut hadir di majelis, berharap dengan barokah maulid Allah berikan kesembuhan. Jadi saat kami ditanya, Habib, ini majelisnya sudah berjalan beberapa kali, kiranya apa tidak baiknya diberikan nama? Akhirnya karena kita melihat banyak yang mengeluhkan penyakit-penyakit, akhirnya kita berikan nama Asyifa, yang artinya adalah kesembuhan. Nah, kami juga mengajak kepada semuanya untuk ikut meramaikan daripada majelis ini, yang insya Allah kami yakin tidaklah siapapun yang hadir di sini kecuali pulang membawa kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan zahir, kesembuhan batin. Memang penyakit batin itu seperti apa? Banyak penyakit batin juga, hati sumpah, dikasih kesembuhan sama Allah. Duit banyak kalau hati sumpah tidak enak, ya, tidak ada. Sehat tapi dompet kosong, kan bukan enak, ya. Sehingga pulang dari sini dompetnya terisi semuanya. Isi apa duit, ya. Nah, namun kartu tok, ya. Isi juga sifat. Kita minta kesembuhan daripada Allah SWT. Kita punya rutinan setiap malam Senin, para hadirin. Setiap malam Senin di rumah beliau Bapak Haji Mursadoh. Di rumah beliau Bapak Haji Mursadoh selaku ketua daripada Majelis Asyifa di wilayah Tulung Agung, di desa Ngantru, kecamatan Ngantru, Tulung Agung. Tepatnya Masjid Jami Ngantru, ke utara sedikit ada perempatan belok ke barat. Nanti setelah rel kereta api belok ke utara 1 km sampai ke tempat Majelis Asyifa setiap malam Senin. Setiap malam Senin, Masya Allah, jamaah-jamaahnya pun juga banyak, teman-teman hadirinnya, ada yang datang dari Pangkal, ada yang datang dari Kaligawe, dan juga teman-teman yang hadir ini juga banyak dari tempat-tempat yang jauh ini, dari Kaligawe di sana. Rutin setiap malam Senin hadir. Maka kami mengajak untuk ikut meramaikan daripada majelis ini, dan insya Allah biasanya kita rutinan itu kami selalu menyediakan dari teman-teman dan dari kas majelis selalu menyediakan air dengan niatan syifa, air ruqyah, yang kami berharap dengan kita minum air tersebut yang telah dibacakan maulid Nabi dan salawat kepada Nabi Muhammad, kita mendapatkan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya selalu di sekelilingan atau di sekretariat selalu ada air. Ada. Kalau ini tidak ada lupa ya teman-teman, insyaallah. Yang selanjutnya nanti kita datang, insyaallah setiap majelis ada air barokah yang insyaallah jika kita bawa ke rumah, kita minum, kita dapatkan kesehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat ini mohon doanya, kita dalam program pembangunan gedung, karena kita saat ini masih numpang, para hadirin, kita belum punya tempat, kita masih numpang di rumah beliau Bapak Haji Mursadoh. Dan saat ini kita sudah mulai membangun daripada gedung yang nantinya kita akan gunakan untuk kita majelis rutinan. Setiap malam Senin akan pindah ke bangunan yang sedang kita bangun saat ini. Saat ini masih di tahap fondasi. Mohon doanya agar Allah kirimkan pejuang-pejuang atas ahli surga untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan hingga selesai. Dan semoga Allah SWT membolehkan
pejuang-pejuang dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kita munajat bersama-sama para hadirin. Nah, sebelumnya jangan lupa besok safarinya di Ngantru. Besok bagi jamaah yang ingin hadir, besok safari keliling kita di Masjid Al-Mubarakah Dusun Mojosari, Desa Mojo Agung, Kecamatan Ngantru. Di tempatnya Yainul Hadi. Tempatnya Yainul Hadi, monggo besok yang ingin hadir dihadiri di Ngantru. Kemudian Rabu malam Kamis kita di Kertosono Nganjuk, di Pondok Darul Najah Nasidi Kertosono Nganjuk, dan malam Jumatnya di mana malam Jumat? Yang ingat mana Pak? Lupa saya malam Jumat. Di mana? Malam Jumat dan malam Jumat di Musala Nurul Hidayah. Di Musala Nurul Hidayah Purworejo Kalangben. Di Musala Nurul Hidayah Purworejo Kalangben malam Jumat. Terus nanti insyaallah akan disuarakan, dan bagi yang ingin ikut aktif dan istiqamah dalam menghadiri majelis kita bisa bergabung di grup jamaah majelis, di grup jamaah majelis Sifah yang disitu di-share jadwal-jadwal majelis kita kelingan. Nah, kita tutup dengan kita munajat bersama-sama para hadirin. Saya akan baca doa dengan bahasa Arab, kemudian nanti disusul dengan bahasa Indonesia. Di saat saya nanti sebut, kabulkan hajat kami ya Allah, dengan hadirkan hajatnya dalam hati masing-masing. Agar kenapa saya pakai bahasa Indonesia juga, ya supaya kita على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك فلا تتركنا واختم بالصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم ya Allah, Engkau yang menyaksikan kami saat ini berkumpul di salah satu rumah-Mu ya Rabb, dalam keadaan kami berlumuran dosa. Mata kami sering memandang yang haram, lisan kami sering berkata yang haram, telinga kami sering mendengarkan hal-hal yang haram, bahkan seluruh anggota tubuh kami ya Allah sering kami gunakan untuk melakukan hal-hal yang haram. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kakek nenek kami, dosa keluarga kami, anak-anak kami, dan semua yang hadir dan mendengar suara kami di majlis ini ya Rabb. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami ingin pulang dari majlis ini, semua dosa kami telah Kau ampuni ya Rabb. Fakama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah. Sebagaimana Engkau saat ini telah menutup aib kami di dunia ini ya Allah, tutup aib kami nanti di akhirat ya Rabb. Tutup aib kami di padang mahsyar ya Rabb. Tutup aib kami di yaumul mizan ya Rabb. Tutup aib kami di yaumul hisab ya Rabb, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggalkan kami ya Allah. Dan orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Rabb, lapangkan kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jangan Kau siksa mereka dalam kuburnya ya Rabb. Jika mereka dahulu di masa hidupnya pernah berbuat kemaksiatan ya Allah, maka jadikan pahala duduknya kami di rumah-Mu yang mulia ini ya Rabb sebagai pembebas untuk siksa mereka ya Allah. Jadikan duduknya kami di majlis yang mulia ini ya Allah sebagai penghalang dan penghijab daripada siksa kubur-Mu ya Rabb. Dan ya Allah, kami mohon kepada-Mu, berikan cahaya Al-Quran dalam kubur orang tua kami ya Allah, dan bahagiakan mereka dalam kuburnya ya Rabb. Dan ya Allah, jika mereka dahulu di masa hidupnya pernah bermaksiat kepada-Mu, maka ampunilah mereka ya Allah, maafkan mereka ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, orang tua kami yang masih hidup, panjangkan umur mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Jika mereka saat ini sedang sakit, angkat penyakit mereka ya Rabb. Jika mereka saat ini sedang susah, berikan kebahagiaan kepada mereka ya Rabb. Jika orang tua kami
kami saat ini punya hajat, kabulkan hajat mereka ya Rabb. Sebagaimana mereka selalu memanjakan kami di masa kecil kami ya Allah, kami mohon di majlis yang mulia ini ya Rabb kepada memanjakan orang tua kami di masa tua mereka ya Allah. Sebagaimana dahulu di masa kecil kami mereka selalu menuruti apa yang kami minta dan apa yang kami mau ya Allah. Kami mohon di majlis yang mulia ini berikan apa yang diinginkan oleh orang tua kami ya Allah. Kabulkan hajat mereka, kabulkan hajat mereka ya Allah, kabulkan hajat mereka ya Allah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Rabb, pandang mereka dengan pandangan keridhaan-Mu ya Rabb, pandang mereka dengan pandangan ampunan-Mu ya Rabb. Jangan pandang mereka dengan pandangan murka-Mu. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah ke jalan yang benar. Jadikan mereka semuanya orang-orang yang ahli ibadah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, mungkin kami di masa lalu kami sering durhaka kepada orang tua kami. Mungkin di antara kami ada yang sering berkata kasar kepada orang tua kami, membentak orang tua kami, tidak peduli dengan orang tua kami, menyakiti hati orang tua kami. Jadikan mereka menangis ya Allah. Maka mohon di majlis yang mulia ini maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Dan jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, baik di masa hidup mereka ataupun di saat mereka telah wafat ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kepada kami kemudahan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, berbuat baik kepada mereka ya Allah, dan jaga diri kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Dan kami mohon di majlis yang mulia ini ya Allah, dengan berkah salawat yang kami baca di malam hari ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu mudahkan kami untuk bisa berziarah Makkah dan Madinah, berziarah Makkah dan Madinah. Rindu ya Rabb, rindu untuk mencium hajar aswad-Mu ya Allah, rindu menyentuh Ka'bah-Mu ya Allah, rindu berdoa di multazam-Mu ya Allah, rindu sujud langsung di hadapan Ka'bah ya Allah. Dan kami rindu untuk berziarah ke makam Sayyidina Muhammad, duduk di raudhah Sayyidina Muhammad, mengucapkan salam langsung di hadapan Sayyidina Muhammad, salat di masjid tercinta Sayyidina Muhammad, dan berziarah ke makam sahabat dan keluarga Sayyidina Muhammad. Maka mudahkan kami semuanya ya Allah untuk bisa berkunjung ke Makkah dan Madinah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan jangan Kau wafatkan kami sebelum Kau takdirkan kami bisa berziarah Makkah dan Madinah ya Allah. Dan ya Allah, suruh kami berkumpul di tempat yang mulia ini karena kami rindu kepada Sayyidina Muhammad. Kami umatnya ya Allah yang tidak pernah memandang wajah Sayyidina Muhammad, tapi kami cinta kepadanya ya Rabb, tapi kami rindu kepadanya ya Rabb. Maka ya Allah, mudahkan kami untuk bisa berkumpul dengan Sayyidina Muhammad, dan mudahkan kami ya Allah untuk bisa memandang wajah indah Sayyidina Muhammad walaupun hanya melewati mimpi tidur kami ya Rabb. Dan ya Allah, nanti malam ya Allah, di saat Kau mudahkan kami untuk tertidur lelap ya Allah, maka mudahkan kami ya Allah untuk bisa bermimpi bertemu dengan Sayyidina Muhammad, mencium tangan Sayyidina Muhammad, melihat wajah indah Sayyidina Muhammad, memeluk tubuh harum Sayyidina Muhammad, meminta nasihat dari Sayyidina Muhammad, meminta doa dari Sayyidina Muhammad. Maka mudahkan ya Rabb kami untuk bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad. Dan ya Allah, kami yang berkumpul di majlis yang mulia ini ya Rabb, kami punya hajat yang berbeda-beda ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami minta ya Allah. Maka ya Allah, hajat yang saat ini kami hadirkan dalam hati kami masing-masing ya Allah. Kami mohon kepada-Mu hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah, hajat yang itu kabulkan ya Allah. Ya qadiyal hajat wa ya mustajibad da'awat, yang Engkau dan yang mendengar doa kami ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah. Hajat dunia, hajat akhirat, hajat orang tua kami, hajat guru-guru kami, hajat istri kami, hajat anak-anak kami, dan hajat seluruh orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, dan seluruh orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Dan kami mohon kepada-Mu ya Allah, jika ada di luar sana ya Allah orang yang selalu berbuat zalim kepada kami ya Allah, yang sering menyakiti hati kami ya Allah, yang pernah menggunjing kami ya Allah, kami ridha dengan mereka ya Allah, maka maafkan mereka ya Rabb, ampuni
ampuni mereka ya Rabb. Dan jika ada di luar sana ya Allah orang yang dengki kepada kami ya Allah, maka mohon kepadamu berikan kepada mereka nikmat yang lebih besar daripada apa yang telah kau berikan kepada kami ya Allah, sehingga mereka lupa untuk mendengki kepada kami ya Rabb. Dan ya Allah kami mohon kepadamu panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Berikan hidayah kepada kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah, hidayah untuk keluarga kami ya Allah, hidayah untuk istri kami ya Allah, hidayah untuk anak kami ya Allah, hidayah untuk orang-orang yang selalu berkumpul dengan kami ya Allah. Jangan pandang kami dengan pandangan murka-Mu ya Rabb, jangan pandang kami dengan pandangan siksa-Mu ya Rabb, tapi pandang kami dengan pandangan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi istri kami, berkahi rumah kami, berkahi majlis kami, berkahi seluruh orang yang berjuang di majlis ini ya Allah. Berkahi seluruh apa yang telah kau berikan kepada kami ya Allah. Dan jangan haramkan kami dari keberkahan-Mu ya Rabb, jangan haramkan kami dari rahmat-Mu ya Rabb. Dan kami mohon kepadamu setelah kau panjangkan umur kami ya Allah, kelak di saat kau hendak cabut nyawa kami, kami ingin ya Rabb kau cabut nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Kami ingin mati di saat kami sujud dengan khusyuk ya Rabb. Kami ingin mati di saat kami sedang membaca Al-Quran ya Rabb. Kami ingin mati di saat kami sedang beribadah ya Rabb. Jangan pernah cabut nyawa kami ya Allah di saat kami sedang sibuk dengan dunia kami. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami sedang lalai darimu ya Allah. Akan tapi cabut nyawa kami ya Allah di saat hati kami penuh dengan iman, dan di saat hati kami ya Allah mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Habibullah. Khudh biyadi بلغ هلتي أدركنا يا رسول الله. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Dan kita mintakan doa daripada beliau, orang tua kita bersama Naib Salim Mahmud, kepada beliau kami bersilahkan. وَالْجِبْرِ إِلَى حَضْرَةِ